Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini tetap memberikan rahmat, nikmat karunia kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, keselamatan, demikian juga nikmat umur yang masih diberikan Allah kepada kita. Sehingga pada saat ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa berinteraksi antara kita dengan yang lain. Selanjutnya, mari kita memperbanyak salawat dan salam kehadiran junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kiranya dengan kita selalu berselawat kepada Rasulullah dan istiqomah kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah kita dan keluarga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada saat ini judul yang kita bawakan adalah berniaga dengan Allah. Sebagaimana ayat yang kita bacakan di mukadimah tadi, yaitu pada surah As-Saff ayat yang ke-10. Allah menawarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Allah menawarkan kepada kita karena sayangnya Allah kepada hambanya. Allah menawarkan kepada kita yaitu suatu perniagaan, satu perdagangan, suatu bisnis atau satu transaksi yang akhirnya keuntungannya adalah menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Setiap suatu perniagaan, suatu transaksi, maka biasanya pasti akan ada syarat-syarat tertentu. Karena Allah yang menawarkan kepada kita, maka Allah juga memberikan syarat-syarat tertentunya. Dalam ayat yang ke-11 Allah mengatakan syarat-syaratnya, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Itu adalah yang terbaik apabila kamu mengetahui. Beriman kepada Allah pengertiannya adalah kita meyakini dan kita mengimani bahwasanya Allah itu ada. Allah itu esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, dan Allah Maha Segala-galanya. Allah juga yang menciptakan alam semesta. Allah juga yang menciptakan seluruh makhluk, dan Allah juga yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Demikian juga beriman kepada Rasul, bahwasanya kita yakin bahwasanya Rasul itu adalah utusan-utusan Allah. Sebagaimana kita syahadat yang sering kita ucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Para rasul-rasul diutus oleh Allah, yaitu untuk memberikan contoh dan teladan yang baik, yaitu agar kita bagaimana caranya ataupun bagaimana dicontohkan Rasulullah ataupun para rasul-rasul, yaitu sebagaimana yang diingatkan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 1. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasul adalah contoh-contoh teladan yang baik. Pada Rasul dicontohkan bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana beretika yang baik, bagaimana beradab yang baik. Demikian juga para Rasul memberikan contoh dan teladan bagaimana caranya mengabdi kepada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, dan bagaimana juga menjauhi larangan-larangan Allah. Apa-apa saja yang tidak dibenarkan oleh Allah, apa-apa yang dimurkai Allah, dan apa-apa yang dibenci oleh Allah, semua akan disampaikan oleh melalui Rasul-Rasul. Dan selanjutnya juga berapa banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, berapa banyak rezeki yang diberikan Allah kepada kita, berapa banyak kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Apabila Allah memberikan kemudahan, memberikan rezeki kepada kita, maka marilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita nafkahkan untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan
Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, tidaklah pada suatu hari, suatu pagi, suatu subuh, datang kepada seorang hamba, yaitu 2 orang malaikat. Yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah tambahan rezeki pada orang yang hari ini menafkahkan hartanya atau menginfakkan hartanya. Dan malaikat yang satu lagi juga berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kehancuran pada orang yang bakhil pada hari ini. Semoga kita terhindar daripada orang yang bakhil. Dan selanjutnya juga bagi kita bahwasanya tetap dalam keadaan selalu agar diri kita juga selalu bermanfaat kepada orang lain, bisa membawa kebaikan kepada orang lain, jangan membawa kemudaratan. Sebagaimana juga Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Daruqutni, yaitu Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Terlebih-lebih pada saat ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menafkahkan harta kita, bisa menafkahkan sedikit rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Demikian juga kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Apabila telah kita laksanakan segala yang disyaratkan oleh Allah, maka Allah juga memberikan jaminannya, memberikan hal-hal yang luar biasa kepada kita, yaitu pada ayat yang ke-12-nya Rasulullah Allah mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul azim. Apabila telah kita laksanakan semua ataupun syarat-syarat memberikan Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa kita. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kita. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Apabila seorang hamba telah diampuni dosanya, telah dimasukkan ke dalam surga, maka segala sesuatunya akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, maka tidak ada lagi yang namanya siksa dan azab. Oleh karenanya yang ada hanya di dalam surga adalah kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan. Demikian juga selain daripada itu, Allah juga memberikan kepada kita tempat yang terbaik di sisi Allah. Di surga tempat yang terbaik, yaitu wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Yang Allah memberikan tempat pada surga adn. Surga ada beberapa tingkatan. Tingkat yang paling utama, paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Yang kedua di bawahnya adalah Jannatul Adn. Yang ketiga Jannatul Ma'wa, dan kemudian Jannatul Naim, dan beberapa tingkatan surga lagi. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, demikian juga saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah kenikmatan sehingga dapat melaksanakan segala sesuatunya. Syarat-syarat yang diberikan Allah tadi untuk kita laksanakan, dan akhirnya Allah memberikan kenikmatan yang besar kepada kita. Terlebih-lebih ini bulan Ramadan, Allah obral pahala. Mudah-mudahan setiap kegiatan yang dilaksanakan akan membawa pahala yang cukup besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya hal yang singkat ini memberikan kepada kita akhirnya nanti untuk kebahagiaan kita di Jannatin Adn, yaitu dalam surganya adanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.